Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilakumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan pada tahun ini dan menjalankan ibadah puasa dengan baik. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang lain. Banyak keberkahan dan kerahmatan yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dan diselamatkan manusia dari api neraka. Di bulan Ramadan juga pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Para setan dan jin dibelenggu dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itulah mengapa di bulan Ramadan umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan derajat setinggi-tingginya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan kemenangan jika kita mau mengerjakan 5 ibadah yang kita sebut dengan 5 sukses Ramadan. Nah, apa sih itu 5 sukses Ramadan? Yang pertama yaitu sukses puasa. Yang kedua adalah sukses sholat tarawih. Yang ketiga adalah sukses membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah sukses Lailatul Qadar. Yang terakhir, yang kelima yaitu sukses zakat fitrah. Nah, yang pertama yaitu sukses puasa. Puasa adalah ibadah wajib yang harus dijalankan umat Islam pada bulan Ramadan. Bahkan pada saat bulan Ramadan, jika umat Islam tidak dapat menjalankan puasa karena ada halangan seperti bepergian jauh atau sakit, maka diwajibkan baginya untuk mengganti puasa itu di lain waktu. Jika ia sakit dan tidak dapat mengganti puasanya di lain waktu, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan itu adalah jika kita menjalankan puasa sebulan penuh, maka semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat rugi jika kita melewatkan puasa di bulan Ramadan. Adapun yang harus diperhatikan pada bulan puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi hawa nafsu seperti marah-marah, kemudian menggibah atau membicarakan orang lain, berbohong, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih sendiri bisa dikerjakan secara sendiri atau munfarid, atau bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih di bulan Ramadan juga menjadi hal yang spesial karena memiliki keutamaan seperti ibadah puasa. Berdasarkan sabda Nabi, yaitu barang siapa yang menjalankan sholat sunnah di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dengan niat iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi jika kita melewatkan sholat tarawih 1 hari pun di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah sukses membaca Al-Quran. Sukses membaca Al-Quran ini adalah sukses membaca hingga khatam, yaitu dari juz 1 sampai juz 30. Nah, momen membaca Al-Quran ini adalah momen yang paling dirindukan Nabi Muhammad SAW, karena pada bulan Ramadan Nabi Muhammad itu melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril hingga khatam berkali-kali. Keutamaan membaca Al-Quran itu berdasarkan sabda Nabi, yaitu barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan. Lalu 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10.
Nah, sedangkan di bulan Ramadan Allah tidak hanya melipatkan kebaikan itu menjadi 10 saja, tetapi menjadi 700 kali lipatan, atau bahkan illa masya Allah, atau atas kehendak Allah atau pengetahuan Allah. Jadi sangat rugi bagi kita jika kita melewatkan membaca Al-Quran hingga khatam. Keempat adalah sukses Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam pangkat atau malam 1000 bulan. Lailatul Qadar sendiri adalah sebuah anugerah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada kaum atau umat Nabi sebelumnya. Sehingga mulialah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sendiri sudah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa turunnya Lailatul Qadar itu adalah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka perbanyaklah beribadah di 10 malam terakhir itu untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. 5 adalah sukses membayar zakat fitrah. Wajib bagi kita seorang umat muslim untuk membayar zakat fitrah, baik itu yang tua, anak-anak, bayi baru lahir, budak, atau merdeka, kaya maupun miskin, wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena pengamalan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menjadi sia-sia jika kita tidak menunaikan zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah itu ketentuannya adalah dengan membayarkan 1 syok atau 2,7 kg bahan makanan pokok. Karena di Indonesia itu bahan makanan pokoknya adalah beras, maka wajib untuk bagi kita untuk membayarkan zakat fitrah itu dengan beras. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, marilah kita sukseskan bulan Ramadan ini dengan mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan menjalankan 5 sukses Ramadan yang telah dipaparkan tadi, yaitu yang pertama adalah sukses puasa, yang kedua adalah sukses sholat tarawih, yang ketiga adalah sukses membaca Al-Quran, yang keempat adalah sukses Lailatul Qadar, dan yang kelima adalah sukses zakat fitrah. Demikian kultum dari saya. Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.